Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya Hatan Pahliban Halim. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat YouTube? Tetap ikutin terus ya Hatan Pahliban Halim channel. Tentunya dengan info-info tetap di seputaran otomotif, khususnya pelak dan ban. Kali ini sahabat-sahabat YouTube semua, kita akan ngebahas apa itu pelak standar bawaan mobil dan apa itu pelak racing. Sahabat YouTube, di samping saya sudah ada nih pelak standar bawaan Avanza. Ini ada pelak racing di sebelahnya. Tentunya di sini akan saya jelaskan satu persatu agar sahabat-sahabat YouTube sebelum melakukan penggantian pelak, artinya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa plus minusnya, apa itu untung ruginya, apa itu pelak standar, di mana untung dan ruginya, dan apa itu pelak racing. Jadi sahabat YouTube, ikutin terus ya supaya tidak ketinggalan dengan info-infonya. Silakan untuk mensubscribe. Oke sahabat YouTube, ikutin ya. Baik sahabat YouTube, kita lanjut. Yang kita bahas kali ini, apa itu pelak standar atau pelak bawaan mobil, ori mobil. Apa itu untungnya pelak standar, di mana plusnya, di mana minusnya. Ya tentu saja sahabat YouTube, seperti ini yang saya pegang di samping saya. Ini adalah pelak ori bawaan Avanza standar pabrik. Tentunya kalau bicara plus minusnya, tentu kalau pelak bawaan mobil itu standar pabrik, itu sudah diukur mulai dari kecepatannya, bebannya, karena dia udah melalui proses yang lumayan bukan sebentar, diteliti oleh pabrik. Di sini tentu secara plus dia ideal untuk digunakan di mobil kita. Artinya di mobil yang khususnya misalnya ini kan bawaan Avanza. Terus kalau bicara minus, apa minusnya? Di sini saya nggak bicara minus sahabat-sahabat YouTube kalau untuk mobil pelak bawaan mobil. Tapi di sini saya bicara kalau dia pelak standar bawaan mobil, itu pelaknya umumnya biasanya pelak standar bawaan mobil itu dia kelebaran, diameter pelak itu tidak terlalu lebar. Tentunya biasanya kalau yang namanya pelak diameternya tidak terlalu lebar, apabila digunakan atau dipasang di mobil, tentu dia kurang akan napak di jalan atau kurang lebar. Dia tidak berpengaruh, tapi tentunya rasanya kurang pas gitu kalau dia kurang napak di jalan. Ini saya nggak bicara minusnya, tapi saya bicara kalau dia penggunaan pelak standar. Jadi kalau untuk secara plusnya ya sudah, pelak standar sudah pasti itu sudah melalui penelitian. Sekarang kita beralih, apa itu pelak racing, di mana plusnya dan apa itu minusnya. Di sini sahabat-sahabat itu di sampingnya ini ada pelak standar, pelak racing ring 15 dengan kelebaran 78. Ini yang belakang yang warna gold. Tentu di sini kita akan bicara plusnya apa, minusnya apa. Tapi saya akan menjelaskan dengan versi saya agar mudah dimengerti untuk sahabat-sahabat YouTube semua. Kenapa orang kebanyakan untuk beralih dari pelak standar bawaan pabrik atau bawaan mobil untuk kembali lari ke pelak racing? Pertama sahabat YouTube, yang pasti itu dari sisi penampilan akan berubah mobil dengan mengganti ke pelak racing dari pelak standar. Itu yang pertama sahabat YouTube. Kedua, pelak standar bawaan mobil dengan pelak racing itu dari diameter kelebaran pelak tentu saja berbeda. Kenapa saya bilang berbeda?
Kalau untuk pelak racing, kita bisa puas memilih kelebarannya sesuai kebutuhan keinginan kita atau sesuai kebutuhan mobil kita. Itu ada diameternya berapapun di pelak racing. Misal kita kepengen yang rata 7, ada di pelak racing. Kita kepengen yang lebar 7-8, depan 7, belakang 8, bisa sahabat YouTube. Kita kepengen lebih lebar lagi, tinggal kita sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan mobil kita. Kita kepengennya lebarnya 8-9, misalnya depannya 8, di belakangnya 9. Artinya bisa. Itu adanya di pelak racing. Di samping dia memang merubah penampilan mobil, dan juga kita bisa menentukan ukuran. Nah sekarang, apa itu minusnya dalam menggunakan pelak racing? Nah, kalau sahabat-sahabat YouTube, sama seperti jawaban dengan pelak standar bawaan mobil atau bawaan pabrik. Jadi kalau pelak racing, kalau bicara minus, saya nggak bahasa saya tidak mengatakan ada minusnya di pelak racing. Cuman ada beberapa orang yang mengeluhkan dengan menggunakan pelak racing. Ada yang katanya mobil jadi berat setirnya. Ada yang bermasalah dengan kaki-kakinya. Nah, di sini ini sebenarnya bukan masalah di pelak racingnya, tapi lebih ke arah kurang tepat pemilihan kelebaran pelak dan offset pelaknya. Jadi artinya juga dari diameter ketebalan bannya juga. Itu kesalahannya di situ. Jadi kalau bicara apa itu minusnya pelak racing, jadi saya nggak bicara minus. Jadi bukan minus, cuman kurang tepat dalam penggunaan pelak racing. Nah, kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya supaya kita mengganti pelak racing, tapi dia bisa ideal di mobil kita? Saya saranin sahabat-sahabat YouTube, untuk biar ideal dalam mengganti pelak racing, usahakan kalau kita udah pakai, kita masih pakai pelak standar bawaan pabrik atau bawaan mobil, kita mau berganti ke pelak racing, usahakan kita memilih pelak racing yang bebannya atau bobot pelaknya tidak terlalu lebih berat dengan pelak bawaan standar. Bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya di belakang sini sahabat YouTube, dia ada tertera itu pelaknya berapa kilogram, ukurannya juga ada, offsetnya juga ada. Jadi bisa kita sesuaikan di situ. Jadi biar sahabat-sahabat YouTube tidak bingung dan tidak awam dalam penggunaan pelaknya, karena banyak pendapat berseliweran yang mengatakan ada yang enak di pelak racing, ada yang nggak enak di pelak standar, ada yang enak di pelak standar, ada yang bilang nggak enak di pelak racing. Sebenarnya bukan bicara enak dan tidak enaknya, tapi lebih ke arah ketepatan dalam memilih pelak. Tentunya pelak itu dibikin bukan saja dia bakalan merugikan, tapi memang untuk menambah keindahan, kenyamanan mobil kita. Cuman kadang kita kurang paham, makanya saya jelaskan di sini. Sahabat-sahabat YouTube, jadi kalau ada yang belum jelas, silakan untuk komen, silakan untuk bertanya. Nanti kita jawab, tapi tentunya ya satu persatu, tidak akan langsung sekaligus kita jawab semua. Jadi tapi tetap kita akan jawab. Dan untuk lebih detailnya lagi, silakan sahabat-sahabat YouTube yang belum subscribe, ikutin terus channel ini agar dapat terus terupdate info-info seputaran otomotif, khususnya pelak dan ban. Jadi di sini saya sampaikan bagaimana sahabat-sahabat YouTube semua, apakah sudah jelas atau belum dalam menggunakan pelak racing atau pelak standar bawaan mobil, dan apa itu minusnya, apa plusnya di mana, sudah saya jelaskan tadi di awal. Karena di sini saya nggak bicara minusnya, tapi saya bicara plusnya dengan bahasa saya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa nanti di komen di bawah, bisa kasih pertanyaan, nanti saya jawab. Tapi di sini tentunya yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya tegaskan berulang kali, bahwa pelak mobil memang mengubah penampilan mobil kita, dan juga pelak mobil menjadikan mobil kita indah. Tentunya dengan syarat kita harus tahu dalam pemilihan pelak, mau itu pelak standar, mau itu pelak racing,
mau dia ukuran yang diameter kelebaran berapa, mau dia yang lebar rata, mau dia yang celong, mau dia yang lebar 9-10, tidak masalah asal memang kita pas dalam pemilihan pelaknya dan mobil kita, dan juga cara menentukan bagaimana menentukan ukuran diameter ban, baik kelebaran ataupun tinggi bannya. Jadi sahabat-sahabat YouTube, jangan lupa, biar sahabat-sahabat YouTube nggak ketinggalan info-infonya, biar mobil sahabat-sahabat YouTube juga indah dipandang, enak dipakai, nyaman digunakan, karena mobil kan udah menjadi rumah kedua untuk kita, apalagi aktivitas kita tiap hari menggunakan mobil. Jadi jangan siksa diri kita dengan ketidaknyamanan dalam mobil. Jadi jadikan nyaman mobil kita agar kita betah di dalam mobil, agar kita berpergian jarak jauh tidak terasa capek. Tentu akan berpengaruh sahabat YouTube kalau mobil tidak nyaman. Kita mudah lelah, kita stres karena mobil kita tidak nyaman. Nah, tentunya di sini saya memberikan tutorial ini untuk kenyamanan mobil kita semua. Jadi di sini memang sahabat YouTube pada akhirnya ya untuk menjadikan mobil nyaman, tentu ya koceknya juga ya nggak bisa bohong lah, tapi artinya bisa kita siasati agar ya tetap lebih ekonomis tapi mobil kita nyaman dan indah. Jadi sahabat-sahabat YouTube, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya, ikutin terus dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Oke sahabat YouTube, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.